Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini sekarang yang menjadi viral ya, soal Hasan Nasbi ini ya. Pernyataan dari Hasan Nasbi ini nampaknya ya menurut saya pribadi begitu kan ya, tidak beretika. Kenapa? Karena kita lihat saja ya, masa seorang istana begitu kan ya bisa mengomentari hal-hal seperti itu soal bagaimana ya kepala babi ya kepala tikus begitu kan yang dikirim kepada kepada Tempo ya, ini masa mengatakan ya dimasak aja, masa hal seperti itu begitu kan, komunikasinya sangat-sangat jelek sekali. Buka lampu kak? Buka kak? Buka itu. Ada alamatnya? Nggak ada. Apa bang? Daging. Kepala babi kan? Iya. Coba buka. Iya ini. Tuh. Kepala babi kan? Nggak salah ya. Ya. Oh iya, kepala babi ini. Kepala babi nih. Bau banget ya. Siapa tadi yang nerima, Bang? Awal. Tadi Cica bawa dari bawah, Heeh. kotak besar, dikirimin paket tidak dikenal, terus bawa ke lantai kerja kami di Tempo, ikut buka dari awal, udah bau-bau busuk tuh, pas dicek. Jadi artinya apa? Artinya ini kan menjadi ancaman serius begitu kan. Ada pembungkaman serius kepada ya pers yang selama ini ya mengkritik terhadap sana sini, terutama Tempo ya. Tempo ini mengkritik habis-habisan bagaimana pemerintah, bagaimana yang tidak ya sejalan dengan rakyat itu dikritik. Wajar dong sebagai pers di situ begitu. Kalau toh pada hakikatnya Hasan Nasbi di situ begitu kan ya tidak kooperatif dalam hal ini, ya mending dipecat saja. Kalau menurut saya pecat saja Hasan Nasbi di situ begitu. Buat apa begitu punya orang begitu kan ya di istana begitu kalau komunikasinya seperti itu. Padahal ini juru bicara loh ya. Sangat jelek sekali komunikasi mereka. Artinya apa? Tidak sejalan dengan apa yang kemudian kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Prabowo. Artinya secara tidak langsung Prabowo itu sudah jelas begitu kan ya. Seharusnya apa yang disampaikan Hasan Nasbi di situ selaras ya mendukung terhadap kebijakan pemerintah, isu-isu pemerintah yang harus kita sampaikan kepada publik. Masa dengan menanggapi masalah kepala B2 ini, kepala tikus ya yang dikirim oleh seseorang kepada Tempo, masa mengomentari ya dimasak aja, ya dimasak aja. Ini kan lucu begitu pada akhirnya. Kiriman kepala babi. Ini dinilai Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para Pada pers. kebebasan pers, Pak. Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi Udah mah dimasak, dianggrek, Pak. Udah. dimasak aja. Ada Tanggapan juga anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu Pak, gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes lagi. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan. Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi. Jadi tugas kantor komunikasi presiden itu dan tim jubirnya sebanyaknya itu memang untuk membela ya kebijakan pemerintah ya. Bagaimana? Ya, silakan sampaikan apa yang disampaikan Prabowo dan sebagainya begitu kan. Tapi rasanya baru kali ini ya pernyataan seorang jubir ya menurut saya pribadi sangat-sangat murahan dan rendahan. Enam tadi Mas. Kemana orang? Yuk. Oke, itu di dalam itu. Tanpa kepala ya Pak? Kepalanya ada dipotong tapi ada kepalanya Man. Di dalam juga Man. Oh. Terus diduga lewat sini loh Mas ini. Oh di kiri di Dilempar.
Ini jelas ini mas. Ini dilempar terus masuk ini gini. Ini kan kelihatan mas. Ini sama-sama merah itu. Kena mobil ya. Dari Agus OB nih, waktu nyapu di pagar samping global selatan nih, menemukan banyak bangkai tikus dan dimasukin ke dalam dus. Kayak ini kayak ada lemparan dari warga nih dan pagar. Bukan ini mah mobil ini. Mobil sini nih mah. Kenapa? Untuk menanggapi hal-hal seperti ini kok pernyataannya kayak buzzer begitu kan ya. Seharusnya kan komparatif dong ya, karena ini berada di istana. Jadi ya menurut saya pribadi mending pecat saja begitu ya. Buat apa? Buat apa begitu kan? Artinya secara tidak langsung ini ada pembungkaman terhadap pres ya. Dan sekarang setelah B2 itu, kepala B2 dikirim begitu kan, sekarang sudah muncul ya kepala tikus yang isinya ada 6 begitu kan ya. Nampaknya bau-bau Orde Baru sudah mulai kelihatan. Jadi artinya saya kira ini nih tindakan begitu kan yang kemudian dilakukan oleh Tempo akan melaporkan ya, karena ini ada rekaman CCTV-nya begitu kan ya, sudah jelas di situ, pasti nanti akan ketahuan siapa orangnya. Kalau dulu sejak Orde Baru begitu kan, bukan lagi hewan yang kemudian dikirimkan, tapi kepala orang. Apakah sama? Beda, bos. Ya, ini sekarang reformasi, masyarakat sudah cerdas begitu kan ya. Otoritarianismenya itu jangan sampai itu muncul. Jadi saya kira ini banyak yang kemudian kritikan habis. Saya pribadi ya pembungkaman terhadap pres itu saya tidak suka sekali begitu kan ya. Buat apa dia? Justru apresiasi luar biasa begitu kan ya. Siapapun yang tidak suka pada pers Tempo ya seharusnya kan diapresiasi ya. Ada penjaga dilindungi undang-undang begitu kan, sehingga undang-undang yang kemudian ada sesuai dengan pres ya di Tempo itu menurut saya pribadi harus benar-benar dilaksanakan begitu kan, karena sebagai pilar ya demokrasi yang ada saat ini yaitu pres ya. Ini Tempo lapor polisi usai dikirimi kepala B2 ya membawa rekaman CCTV. Ini satu persatu sudah mulai gerak bro. Sudah mulai gerak satu persatu begitu. Coba kita baca komentar dari netizen begitu kan ya, banyak sekali pro dan kontra ya terkait dengan apa yang kemudian dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di situ begitu. Ini Tempo kembali mendapatkan kiriman bangkai hewan ya, kali ini tikus yang dipenggal. Ada apa begitu ya? Bahkan ya Prabowo akui komunikasi dengan masyarakat kurang sempurna. Ini padahal ada jubirnya, banyak jubirnya di situ begitu kan ya. Jadi artinya Hasan Nasbi ini harus selaras dengan seorang Prabowo begitu kan ya, mengangkat isu-isu kebijakan, isu-isu yang kemudian menjadi sentral kepada masyarakat ya. Bahkan satu sisi mungkin yang dimaksud Presiden tentang memperbaiki komunikasi ke publik adalah yang seperti ini, memperbaiki dari yang santun menjadi tanpa etika seperti ini. Benar-benar tidak pantas dan tidak layak ucapan seperti itu keluar dari seorang istana, apalagi kepala komunikasi. Iya. Jadi artinya etikanya itu masih berkurang ya, etikanya masih berkurang, komunikasinya masih di bawah rata-rata begitu kan ya. Setidaknya Hasan Nasbi itu ya kalau ada tanggapan bahwa ada orang yang kemudian seolah-olah pembungkaman terhadap pres, ya setidaknya mengatakan ya kita harus ditindak begitu kan. Karena apa? Karena kebebasan berpendapat, kebebasan pres yang kemudian sudah dilindungi oleh undang-undang sebagai pilar demokrasi. Jadi agak lucu sebenarnya, masa kepala B2 dan tikus di situ disuruh masak begitu kan? Ini kan agak lucu begitu. Ini kan pernyataan buzzer kalau seperti itu, bro. Jadi kan aneh pada akhirnya. Jadi saya kira ketegasan dari seorang Prabowo begitu kan sebagai seorang presiden, kalau juru bicaranya ya
bidang komunikasinya di istana seperti itu, ya pecat saja, ganti yang lain. Masih banyak dengan yang lain, ya masih banyak dengan yang lain. Jadi berbeda dengan apa yang kemudian disampaikan Pak SBY pada waktu itu begitu kan. Pak SBY luar biasa, komunikasinya sangat luar biasa, ya istana dan jubirnya sangat luar biasa. Ya ini sekarang sudah berbeda di situ ya. Inilah pejabat negara, ucapannya seorang buzzer. Buzzer is buzzer. Susah ya. Sudah nggak pakai otak kalau bicara. Ini komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Dan pada akhirnya banyak yang kemudian menjadi tanggapan dari masyarakat begitu. Seolah-olah ya hal-hal seperti ini dibiarkan begitu kan ya. Dewan Pers dan komunitas pers mengutuk keras setiap bentuk teror dan dengan segala macam bentuknya yang dilakukan terhadap jurnalis maupun terhadap perusahaan pers. Tindakan teror terhadap pers merupakan bentuk kekerasan dan premanisme. Ketiga, wartawan dan media massa bisa saja dalam menjalankan tugasnya melakukan kesalahan, termasuk pemberitaan yang dikeluarkan oleh sebuah media. Namun, melakukan teror terhadap jurnalis merupakan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Tindakan itu sekaligus melanggar hak asasi manusia, karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang hakiki. Dan jika pihak-pihak masyarakat yang berkeberatan atas kesalahan para wartawan atau produk jurnalistiknya merasa mereka dirugikan atas pemberitaan. Jadi artinya apa? Artinya jangan sampai ada pembiaran, pembungkaman terhadap pers yang ada selama ini. Kalau Hasan Nazbi mengatakan seperti itu, ya ini harus ditegur oleh Pak Teddy, ya oleh Mayor Teddy, tegur di situ begitu. Kabarnya sudah ditegur. Minta maaf dong kepada masyarakat Indonesia. jadi miskin etika lah ya. Secara tidak langsung ini miskin etika begitu ya. Karena apa? Karena ini menjadi ancaman serius begitu ya kepada pres ya, kalau tidak benar-benar tidak kalau benar-benar ini terjadi begitu kan ya. Jadi apa yang selama ini muncul begitu kan ya di masyarakat, bahwa Hasan Nazmi ya setidaknya memperbaiki komunikasi itu begitu ya. Minta maaf lah kepada masyarakat Indonesia. Apa susahnya minta maaf? Kalau tidak minta maaf ya pecat saja begitu kan ya. Ngapain ya orang-orang istana memelihara dengan komunikasi yang tidak baik kepada masyarakat? Digaji oleh rakyat, semuanya digaji oleh rakyat, pada ujung-ujungnya seperti itu. Ini begitu kan ya, sudah angkat bicara begitu ya, masalah soal bagaimana Tempo mendapatkan hal-hal ancaman yang begitu serius ya. Jadi saya kira ini akan ditindak begitu, setidaknya itu akan ditindak siapapun orangnya ya, pada ujung-ujungnya ditelan hilang ditelan bumi begitu ya. Ya pasti ada backingan besar di balik ini semua begitu. Jadi saya kira backingan yang kuat itu ya tidak mungkin lah kalau tidak punya backingan yang kuat. Karena apa yang diliput oleh Tempo ini benar sesuai dengan kenyataan dan pro terhadap rakyat. Kalau ini menjadi ancaman kegelisahan terhadap pemerintah, terhadap siapapun di situ begitu kan ya, itu merupakan dari itu sudah ada nuansa-nuansa ya pembungkaman terhadap pers yang ada selama ini ya. Yang paling ngacor sekali begitu kan, yaitu adalah Tempo. Membuka tabir-tabir ini semua begitu. Apakah Tempo punya orang-orang di dalam? Nah, itu yang mesti kita lihat. Agak lucu kan negara kita ini kalau toh pada hakikatnya ya ada pembungkaman yang ada selama ini. Jadi kalau dulu ini coba ya mainnya mirip-mirip dulu begitu kan ya. Kalau dulu ya bukan kepala hewan lagi begitu, tapi kepala manusia. Ngeri kan pada akhirnya ya, ngeri sedap ya. Bahkan ya pesan buat pengirim ya, besok semoga ganti kambing mutilasi yang ditusuk dalam bentuk kecil-kecil ya, sambil kacang dan kecap. Wah enak itu bro. Itu enak di situ begitu. Jadi
saya kira dengan adanya kasus seperti ini begitu kan ya, seorang Hasan Nasbi harus memperbaiki citra komunikasinya ya, komunikasi yang baik kepada pemerintah. Kalau tidak ya pecat saja. Ngapain? Ini kan miskin etika pada akhirnya. Itu satu. Yang kedua adalah ini kan yang dihadapkan itu adalah pres. Pres itu sebagai pilar demokrasi harus benar-benar tidak ada pembungkaman. Ngapain gelisah terhadap pers Tempo begitu kan ya? Toh pada akhirnya ini kan demi rakyat bangsa dan negara kita. Kan ujung-ujungnya kan seperti itu. Jadi saya kira agak lucu begitu negara kita ini ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.